Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa Waalaikumsalam. syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Andewi, juga yang saya hormati dan rekan semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi S2 PAI Sarjana. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kami Taufik Soleh dengan Muhammad Kapribuddin akan mempresentasikan pada mata kuliah PKPD yaitu tentang strategi pengembangan keberagaman sekolah menengah atas atau SMA. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung saja kepada presentasi yang insya Allah presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kapribuddin. Kepada Bapak Ibu kami silakan. Silakan untuk Pak Kapribuddin presentasi yang pertama. Oke, terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan keberagamaan di SMA. Bapak Ibu sekalian, jurnal ini berlatar belakang dari bahwa pendidikan itu adalah upaya proses yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik untuk membentuk manusia yang sejati. Nah, di mana pendidikan ini adalah usaha untuk membantu manusia menjadi manusia. Nah, ada dua kata di sini, yaitu ada kata membantu dan kata yang kedua itu manusia. Untuk mencapai itu, pendidikan itu pasti punya tujuan. Nah, dari itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi-strategi, termasuk tujuan pada untuk mengembangkan keberagamaan peserta didik juga harus ada strategi agar bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikap keberagamaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan perilaku keberagamaan. Karena sikap keberagamaan yang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, sikap keberagamaan yang kurang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang kurang baik pula. Maka dari itu, untuk membentuk perilaku keberagamaan individu tersebut, kita harus dimulai dari pembentukan sikap keberagamaannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian strategi pengembangan keberagamaan sekolah menengah atas. Bapak Ibu sekalian, strategi itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu strategi yang berarti the art of planning, operation in work, especially in the movement of miss and novice in favorable position for fighting. Yang artinya strategi adalah seni dalam gerakan-gerakan pasukan darat dan laut untuk menempati posisi yang menguntungkan dalam pertempuran. Nah, karena strategi ini berasal dari bahasa Inggris itu dicontohkan dari peperangan. Nah, strategi itu sebenarnya adalah suatu langkah-langkah terencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah didesain sedemikian rupa oleh seseorang secara cepat yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai suatu tujuan itu kita harus mempunyai strategi, termasuk dalam memberikan pembelajaran untuk mengembangkan keberagaman peserta didik. Nah, pengembangan tersendiri itu pengembangan diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mengembangkan. Nah, sedangkan keberagamaan adalah suatu kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari satu agama yang dianutnya. Nah, jika diartikan bahwasanya pengertian strategi pengembangan keberagaman itu adalah langkah-langkah rencana yang dilakukan oleh seseorang dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memupuk perilaku keberagamaan melalui kegiatan yang menunjang dalam pembentukan keberagamaan tersebut. Dalam hal ini, kajiannya adalah pada anak-anak fase remaja menuju akhir, yaitu anak-anak pada jenjang SMA. Karena kenapa fase anak kenapa anak-anak SMA ini disebut fase remaja menuju akhir? Karena dalam menurut beberapa sumber bahwa umur yang usia dikatakan fase remaja itu yaitu antara 10 tahun sampai 13 tahun atau menuju akhir yaitu 18 sampai 22 tahun. Itu disebut fase remaja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sikap keberagamaan pada fase remaja. Nah, pada fase remaja itu adalah fase di mana anak-anak mencari jati dirinya. Maka dari itu, untuk mencari jati dirinya itu anak-anak banyak sekali problem-problem dalam dirinya yang menghantam dirinya sendiri. Maka dari itu, ada beberapa sikap keberagamaan pada fase remaja. Yang pertama, masa usia remaja itu dalam hal keberagaman itu percaya secara ikut-ikutan. Banyaknya percaya secara ikut-ikutan. Artinya, percaya secara ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama
dengan cara yang amat sederhana, yaitu pelajaran agama hanya dapat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat oleh keluarga dan lingkungannya, bukan melalui pendidikan. Menurut Zaki Derajat, percaya turutan ini biasanya akan berlangsung lama dan banyak terjadi hanya pada masa-masa remaja pada umur 13-16 tahun. Artinya, jika masa usia remaja ini dididik dengan baik dalam hal keberagamaannya, maka akan muncul sikap keberagamaan yang baik. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, percaya dengan kesadaran. Nah, masa remaja adalah masa-masa terjadinya perubahan dan kegoncangan pada dirinya, terutama perubahan jasmani yang jauh dari keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan. Semangat agama pada fase remaja ini, Bapak Ibu, mulai meningkat, sehingga cara beragama yang ikutan, patuh, tunduk kepada ajaran agama tanpa komentar tidak lagi memuaskannya. Jadi jika alasannya hanya dengan dalil-dalil dan hukum itu, bagi fase remaja itu tidak akan dipercaya. Nah, maka dari itu faktanya ketika hari ini saya mengajar di SMA, itu ada 2 tipe anak-anak di sekolah itu. Yang pertama, tipenya di mana sikap keberagaman anak-anak itu yang dididikan di keluarganya keagamaannya baik, lalu di sekolah juga dididikan keagamaannya baik, mereka perilaku beragamaannya juga baik. Mereka senang ke masjid, ikut-ikut kajian-kajian Islam yang baik-baik. Begitupun sebaliknya dengan anak-anak yang di lingkungannya tidak di cover oleh pendidikan keluarga yang baik. Selanjutnya, sikap keberagamaan pada masa remaja itu yang ketiga itu kebimbangan dalam beragama. Nah, kebimbangan beragama mulai menyerang remaja setelah pertumbuhan dan kecerdasannya mencapai tingkat kematangan, sehingga remaja bisa mengkritik, menerima, atau menolak sesuatu yang disampaikan kepadanya. Dikarenakan ajaran-ajaran yang diterima pada waktu kecil berbeda dengan kehidupan agama di waktu remaja. Nah, mulai ragu. Anak-anak fase remaja ini pasti ada keraguan dalam hatinya. Jikalau saja pemahaman keagamaan di rumahnya tidak kuat, maka tidak sedikit anak-anak yang mulai terguncang. Ada yang konfliknya itu ini faktor nyatanya gitu di sekolah, ada yang ingin berpindah agama, lalu diberikan pemahaman dan terapi healing untuk meyakinkan bahwa dia harusnya beragama A atau beragama muslim, dia harusnya mempertahankan muslim itu terus dilakukan. Termasuk di sekolah saya juga begitu. Ada anak itu umur kelas 11 ini masa yang sangat rentan. Beberapa kelas ada kasus begitu. Dia merasa tidak nyaman dengan Islam, lalu dia ingin berpindah agama. Ini jadi permasalahan. Nah, ini karena pada fase remaja itu memang fasenya begini. Yang ketiga, yang keempat selanjutnya yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini fase ini yang tidak percaya kepada Tuhan itu merasa doanya tidak dikabulkan lah dan lain sebagainya. Ini juga berada pada fase remaja. Maka dari itu kita selaku pendidik harus memperhatikan perilaku keberagamaan maksud tadi pada fase remaja, karena pada fase-fase ini mulai dari SMP SMA ini adalah fase-fase yang sangat tenang sekali antara sikap terjadi 4 sikap tadi. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya tentang strategi pengembangan keberagaman sekolah menengah atas akan dijelaskan oleh Bapak Taufik. Mangga Pak Taufik, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sapri. Bapak Ibu yang saya berbahagia, saya melanjutkan presentasi tentang strategi pengembangan keberagaman sekolah menengah atas. Dalam strategi pengembangan keberagaman sekolah menengah atas itu tentunya untuk memupuk sikap keberagaman pada fase remaja itu memerlukan strategi-strategi yang tepat. Nah, hal ini berawal dari penelitian kami di salah satu sekolah ketika mengajar dengan tatap muka sebelum COVID dan diaplikasikan pada hari ini, pada satu jurnal ini. Nah, ada beberapa strategi yang menurut kami itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah strategi power strategi. Apa sih power strategi itu? Nah, power strategi itu yaitu pembudayaan agama di mana dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui people power. Dalam hal ini, Bapak Ibu, peran kepala madrasah atau peran kepala sekolah ini dengan segala kuasanya sangat menentukan dalam sikap atau dalam melakukan perubahan. Jelas ini memerlukan kekuatan, keteguhan, keyakinan dari kepala sekolah. Yang kedua, persuasif strategi yang diajarkan
lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat warga sekolah. Nah, ini strategi yang kedua. Dan strategi yang ketiga adalah normatif reedukatif. Artinya norma yang berlaku di masyarakat termasyarakatkan lewat edukasi dan mengganti paradigma berpikir masyarakat sekolah yang lama dengan yang baru. Artinya apa? Welcome terhadap yang baru tapi tidak merubah norma-norma yang sudah lama, yang sudah tua. Lanjut Pak Capri. Nah, itu tentang strategi pengembangan keberagaman sekolah atas. Nah, selain itu ada lagi dengan strategi yang tepat untuk mewujudkan perilaku keberagaman, biasanya yang sudah terjadi pada hari ini yaitu satu dengan memberikan contoh teladan sikap yang baik. Uswatun hasanah, qudwatun qawiyah. Ini hal yang pertama ini sangat berpengaruh karena seorang atau peserta didik itu akan melihat tingkah lakunya pendidiknya. Kalau pendidiknya tidak bisa memberikan contoh yang baik, tentunya strategi ini tidak akan berjalan. Yang kedua, membiasakan hal yang baik. Man syabala syai'in syaba'alai. Jadi membiasakan hal yang terbaik dari mulai kecil bahkan sampai dewasa. Ketika mereka sudah terbiasa dengan yang baik, maka akan susah untuk meninggalkannya. Yang ketiga, menegakkan sikap disiplin. Tentu itu modal yang utama. Karena ketika kita, contoh dalam agama Islam, ketika kita melaksanakan sholat, secara tidak langsung dididik dalam kedisiplinan menghormati waktu. Nah, maka strategi yang selanjutnya menekan disiplin itu sangat berpengaruh. Yang tiga, memberikan motivasi dan dorongan. Memberikan motivasi dan dorongan untuk peserta didik. Supaya apa? Supaya kuat mental mereka dalam keberagamaan, kuat. Jadi jangan sampai ketika fase remaja terjadi kebimbangan dalam hal keberagaman. Tiga, memberikan hadiah dalam secara psikologis, menghukum mungkin dalam rangka kedisiplinan, tapi menghukum dengan dasar mendidik, bukan karena ada rasa benci, bukan ada rasa tidak suka, tapi ini dalam rangka kedisiplinan, dalam rangka mendidik. Yang selanjutnya, pembudayaan agama yang berpengaruh bagi perkembangan keberagaman anak. Itu strategi untuk menunjukkan perilaku keberagaman. Lanjut Pak Tabri. Nah, selain itu ada aspek-aspek pendukung agar keberagaman agama Islam di sekolah dapat membentuk peserta didik yang memiliki keimanan, ketahuan akhlak yang mulia, di antaranya pengawi. Apa ini? Peserta didik dapat mengetahui dan memahami ajaran dan nilai agama. Jadi tidak hanya sepintas tapi diberi penguatan. Yang kedua, doing apa? Agar peserta didik dapat mempraktikkan ajaran dan nilai agama. Jadi ketika peserta didik itu sudah memahami, mengetahui dan memahami ajaran agama, tentunya harus diaplikasikan, dipraktikkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan terbiasa. Yang ketiga, being apa itu? Peserta didik dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran nilai agama. Ketika kedua pendukung yang tadi knowing dan knowing itu sudah berjalan, maka dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran yang sesuai yang telah dipahami dan diajarkan, sehingga dalam sikap keberagamannya akan berjalan lurus searah. Lanjut. Nah, itu mungkin strategi-strategi untuk meningkatkan pengembangan keberagaman. Nah, kesimpulan di sini yang pertama dapat kita simpulkan bahwa pengembangan keberagaman di sekolah harus memiliki landasan yang kokoh, baik secara normatif, religius maupun konstitusional, sehingga semua lembaga pendidikan secara bersama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan keberagaman di komunitasnya. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah rencana dan strategi yang baik untuk melakukan pengembangan keberagaman dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pendidikan multikultural. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Cukup Pak Tabri? Cukup? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.